Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Han di channel Auto Corner by Honda Pondok Pinang. Tidak terasa sudah video keempat kita kali ini, dan seperti biasa kita akan mereview mobil Honda ya teman-teman. Dan kebetulan di samping kita kali ini ada unit Honda BR-V N7X ya. Nah, ini model terbarunya Honda BR-V. Nah, kita akan ulas apa aja sih perbedaan dari BR-V tipe sebelumnya dengan BR-V N7X yang terbaru saat ini. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja ini dia reviewnya. Oke, yang pertama kita mulai dari bagian depan ya. Untuk Honda BR-V N7X Edition ya, bisa kita lihat di sini banyak banget perbedaannya antara Honda BR-V yang sebelumnya dengan Honda BR-V N7X ya. Pertama kita bisa lihat dari bagian lampunya. Untuk tipe yang sebelumnya itu dia masih menggunakan lampu halogen, sedangkan untuk yang N7X ini dia menggunakan lampu LED projector yang pastinya untuk penerangannya itu udah semakin baik ya. Kemudian untuk di bagian sini itu ada fog lamp-nya ya. Dan yang paling mencolok itu di bagian grill depannya ya. Sebelumnya dia warna hitam doff, sekarang dia warna hitam metalik ya. Warnanya lebih terang ya. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri dia ada logo N7X-nya ya, yang menandakan dia itu 7 kursi penumpang. Kemudian untuk di bagian bawahnya juga bisa teman-teman lihat. Di sini dia ada list berwarna silver yang bikin tampilannya semakin kelihatan mewah ya, biarpun dia di tipe terendah. Lalu yang paling saya suka nih ya, untuk bagian samping ya, dia mendapat tambahan body aero kit berwarna hitam metalik ya. Nah, dia sama persis ya, warnanya sama dengan grill depannya. Kemudian apalagi bagian velg nih ya. Velgnya diberikan warna hitam metalik ya. Yang sebelumnya warnanya itu biasa-biasa saja ya, warna silver. Nah, sekarang nih warnanya tuh warna hitam ya. Aero body kitnya juga warna hitam, yang kombinasi warnanya ini sangat bagus, terutama misalkan bodinya warna putih. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping, dan di sini yang paling mencolok tentunya untuk bagian kaca spion ya teman-teman ya. Untuk kaca spionnya ini juga berwarna hitam metalik teman-teman ya. Selain aero body kit, kemudian velg. Nah, di sini sekarang kaca spionnya ya. Nah, selain itu kaca spionnya dari Honda BR-V ini dilengkapi dengan LED turning signal atau lampu sen ya. Nah, jadi tidak hanya di bagian depan aja, di kaca spionnya juga ada lampu sen ya, mulai dari tipe E. Nah, kemudian di sebelahnya lagi teman-teman ya, teman-teman juga bisa lihat untuk door handle-nya ya, yang sebelumnya itu satu warna dengan body ya, sekarang dia juga berwarna hitam ya. Nah, ini kombinasi yang sangat menarik ya. Nah, terutama untuk bagian atas ya, seperti biasa kalau Honda BR-V itu ada rack roof-nya. Jadi kalau kita mau naruh rak ya, atau bawa barang tambahan di atas, nah ini bisa dipasangin lagi ya. Nah, opsional biasanya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian mobil Honda area Jabodetabek, teman-teman dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Atau juga teman-teman dapat mengunjungi langsung showroom kita di showroom Honda Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya teman-teman ya. Nah, untuk yang paling atas nih kita bisa lihat untuk Honda BR-V N7X ya, dia ada shark fin antena dan itu juga berwarna hitam ya. Nah, kemudian di bagian belakang ya, bumper belakang, dia juga ada list berwarna silver ya, seperti yang ada di depan. Kemudian aero body kitnya itu full ya, dari depan sampai dengan belakang itu warnanya hitam. Kemudian di sini untuk bagian desain ya, desain body belakangnya ini cakep banget ya, bener-bener cakep. Kemudian bisa dilihat high stop mount-nya juga, dia desainnya cakep banget ya. Kayak huruf apa nih, huruf U ya. Kemudian di sini ada wiper ya, tentunya ada wiper. Dan ada sensor parkir ya. Ini di sini ada 2 sensor parkir dan juga kamera mundur ya. Misalkan teman-teman mau parkir ya, nanti misalkan kita mundur dia akan otomatis nyala dan tampil di bagian head unit. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, untuk Honda BR-V itu bisa memuat 7 orang penumpang atau dia sudah 3 baris ya. Namanya mobil keluarga banget lah ya, Honda BR-V ya. Nah, di bagian bagasi bisa kita lihat ya. Nah, ini ada sejenis papan ya, atau kita bisa sebut trunk board ya. Nah, ini tuh fungsinya
macam-macam ya teman-teman ya. Pertama dia bisa kita turunin ya, turunin. Nah, misalkan teman-teman mau bawa barang ya yang tidak terlalu banyak nih. Nah, kita bisa nurunin si papannya ini ke bawah. Kemudian misalkan teman-teman butuh space tambahan, kita bisa lipat baris ketiganya juga ya untuk kursinya. Nah, cara pelipatannya juga mudah banget teman-teman ya. Kita cobain langsung ya. Caranya cukup, bentar. Ya, kita cukup lipat satu ke depan. Nah, kita lipat lagi yang satunya lagi ke depan. Nah, setelah kita melipat kursinya, kita bisa menambahkan space tambahan untuk memuat barang. Nah, tapi tenang aja ya. Nah, ini kan posisinya nggak rata. Nah, tapi bisa kita ratain teman-teman ya, dengan cara menggunakan trunk-boardnya ya. Kita cukup angkat trunk-boardnya. Nah, dan kita mendapatkan bagasi yang rata. Dan di kolong papannya ini sendiri, kita bisa naruh sendal, sepatu, atau barang-barang lainnya ya, yang kecil-kecil ya. Untuk trunk ini sendiri itu bisa menahan beban sampai dengan 90 kg atau satu orang dewasa ya teman-teman ya. Jadi ini sangat kuat banget ya. Nah, itu untuk bagasi Honda BR-V. Kemudian kita lanjut ke bagian kursi depan ya teman-teman ya. Untuk interior ya dia semuanya full berwarna hitam ya. Untuk joknya, kemudian untuk dashboard semuanya berwarna hitam ya. Kemudian untuk Honda BR-V N7X ya, untuk bagian kaca spion ya dia sudah dilengkapi dengan power retractable door mirror. Jadi kalau untuk pelipatan kaca spionnya itu bisa dari tombol yang ada di bagian pintu sebelah driver kayak gitu. Lalu di bagian pintu drivernya ya, di bagian dalamnya di sini terdapat list silver ya. Tepatnya di bagian handle pintunya. Nah, di sini kesannya membuat tampilannya lebih sporty ya. Kita juga enak melihatnya ya pas kita mau buka pintu ataupun nutup pintu. Selanjutnya untuk bagian setir ya, dia terdapat pengaturan tilt steering. Misalkan kita mau ngatur ke atas ke bawah setirnya ya. Pokoknya disesuaikan dengan posisi mengemudi kita ya teman-teman ya. Nah, ini tuasnya ada di bawah. Kemudian kita bisa naik atau turunkan ya. Nah, untuk setirnya ya. Nah, tinggal kita pastikan posisi yang cocok untuk kita mengemudi itu seperti apa. Kayak gitu. Kemudian untuk bagian kursinya ya, kita bisa meninggikan dan merendahkan kursinya juga ya. Jadi biar visibilitas kita saat mengemudi juga enak ya. Nah, ini kalau kita mau nurunin cukup tekan tuasnya ke bawah sampai benar-benar turun ya. Kemudian kalau ingin meninggikan kursinya lagi, kita tinggal tarik ke atas ya. Nah, dia otomatis akan naik. Jadi visibilitas kita saat mengemudi juga makin enak ya, karena dapat penglihatan yang lebih luas lagi gitu. Sampai kap-kap mesinnya juga terlihat. Kemudian kita lanjut ke bagian dashboard ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Tampilannya sporty banget ya. Di bagian sebelah kiri ada ventilasi AC, kemudian di sini ada list berwarna silver ya, yang bikin tampilannya makin menarik ya. Nah, di bagian pintu juga ada. Nah, kemudian di bagian sini juga ada. Nah, kemudian untuk konsol boxnya ini cukup besar ya, besar banget malah ya. Kemudian di sini ya, perubahan dari Honda BR-V N7X ya adalah untuk bagian head unitnya ini bertambah besar lagi ya. Yang sebelumnya itu di 7,5 inch. Sekarang ada di 9,2 inch ya. Makin besar nih, di angka 9 inch teman-teman ya. Nah, di sini ada pengaturan AC. Kemudian di sini ada lampu hazard juga ya. Nah, posisinya lampu hazard juga deket nih. Enak, jadi pas kita mau neken ya gampang ya. Nggak terlalu jauh tuh. Kayak unit apa tuh yang sebelumnya ya. Dia posisi lampu hazardnya jauh banget di tengah-tengah ya. Kadang kita suka kesusahan untuk mencetnya ya, tapi ini posisinya dekat banget ya, lampu hazardnya ada di samping sebelah kiri setir gitu. Dan untuk pengaturan-pengaturan ya, karena ini Honda BR-V N7X tipe ACVT, dia untuk pengaturannya tidak terlalu banyak ya. Di sini ada untuk ganti channel, volume, kemudian ada untuk bagian cruise controlnya ya. Untuk pengaturan menu juga ada di sini. Nah, misalkan kita mau setting pengaturan mobilnya, di situ kan di tengah-tengah ada MID ya pada bagian dashboard. Nah, kita bisa mencet tombol arah ke atas dan ke bawah pada bagian setir sebelah kanan ya.
Kemudian di sini juga lengkap dengan tombol enter untuk kita mengeksekusi menunya. Selanjutnya di tengah-tengah di sini ada armrest ya, ada armrest di mana saat kita mengemudi kita bisa lebih rileks ya, karena kita bisa meletakkan lengan kita di bagian sebelah kiri ya. Nah, di sini ada armrest dan juga di bawahnya itu ada penyimpanan juga ya, box penyimpanan di bawah armrest ini. Ya, jadi kita juga bisa menaruh barang ya atau keperluan lainnya gitu. Kemudian di bagian depan terdapat power outlet juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan perangkat tertentu ya. Tapi itu harus beli penghubung power outletnya dulu. Kemudian barulah kita sambungkan dengan perkakas atau peralatan yang bisa dihubungkan dengan si power outlet. Kita lanjut ke bagian baris kedua ya teman-teman ya. Nah ini yang saya suka dari Honda BR-V ya. Entah itu yang tipe lama ataupun baru ya. Dia punya space tim backseat ya. Untuk kaki itu lega banget ya. Dan ini untuk bagian jok baris keduanya bisa diatur maju dan mundur ya. Dan pastinya kita bisa mendapatkan ruas yang lebih lega lagi. Tuh, kita bisa majuin, kita bisa mundurin. Nah, di sini enak banget ya. Nah, kemudian tentunya untuk Honda BR-V, nah ini dilengkapi dengan double blower ya. Nah, ini untuk ventilasi AC bagian kedua atau baris kedua. Nah, jadi selain bagian depan yang dingin, nah untuk baris kedua juga ikut sejuk karena dia memiliki double blower. Untuk DP Honda BR-V N7X bisa teman-teman dapatkan mulai dari 15 juta dengan cicilan di angka 6 jutaan untuk tenor selama 5 tahun. Jadi segera dapatkan Honda BR-V N7X teman-teman ya sebelum stoknya kehabisan. Untuk pembelian mobil Honda baik secara cash ataupun kredit kita sedang banyak program ya teman-teman ya. Mulai dari DP minim, cicilan ringan, dan tenor panjang sampai dengan 8 tahun. Kemudian kita juga memiliki program cash tempo, yaitu pembelian cash tapi bayarnya 2 kali. Nah, atau kita juga bisa sebut dengan cash bertahap, yang dimana teman-teman bayar 50% di depan, kemudian 50%-nya lagi di tahun berikutnya. Selanjutnya, karena Honda BR-V N7X ini 3 baris, kita akan mencoba bagaimana sih cara masuk ke baris ketiganya Honda BR-V. Oke, langsung aja kita coba ya. Cukup mudah teman-teman ya. Cukup dilipat aja kursi baris keduanya. Sebentar. Kita coba lipat ya. Kita lipat. Seperti ini. Ya. Kemudian dia akan bisa dilipat ke depan lagi. Nah, di sini terdapat space yang dimana kita bisa gunakan untuk masuk ke baris ketiga ya. Caranya mudah banget ya. Dan ini bener-bener lega ya. Kita mau masuk itu lega banget ya. Nggak kesempitan juga pastinya. Nah, bisa lihat nih kita turun yang pertama ya. Kita coba masukin nih. Ya ini jalur buat masuk ke baris ketiga. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, kita duduk pada baris ketiganya Honda BR-V N7X dan ini masih nyaman ya teman-teman ya. Kita bisa masuk ke bagian baris ketiga ya. Di sini masih cukup lega ya, cukup lega. Kita juga nggak merasa terhimpit ya. Karena ini kursi baris keduanya juga masih bisa dimajuin ke depan lagi. Gitu. Dan ini cocok banget ya, nggak hanya buat anak kecil aja ya. Jadi remaja atau orang dewasa juga masih cocok ya. Oke, itu dia teman-teman ya seputar review dari Honda BR-V N7X ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, overall untuk perbedaannya itu cukup banyak di bagian eksteriornya ya. Terutama pada tampilannya ya, yang dimana dia memiliki desain yang semakin sporty. Terima kasih banyak yang telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video review mobil Honda selanjutnya di channel Auto Corner. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komentar.